Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas diskusi bersama narasumber kita, yaitu Mas Arya dan Mas Hermawan, terkait dengan adanya dampak COVID-19 ini pada kesehatan masyarakat. Namun kesehatan masyarakat itu adalah salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Nah, olahraga ini kan akhir-akhir ini dibatasi oleh pemerintah. Jadi mari kita lihat pendapat Mas Arya dan Mas Hermawan terhadap masalah tersebut. Silahkan Mas Arya, dapat ditanggapi masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Menurut saya, kan tadi olahraga itu dibatasi oleh pemerintah. Kenapa harus dibatasi? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Iya, benar. Harusnya itu olahraga itu mungkin boleh kalau dibatasi waktunya itu boleh. Memang kalau olahraga terlalu berat itu Tidak sehat ya, Mas? tidak sehat, malah tidak Iya. sehat. Tidak boleh terlalu capek. Kalau terlalu capek itu tidak bugar. Iya, benar. Tidak bugar. Jadi kan kita olahraga kan tujuannya kita harus mendapatkan kesehatan dan kebugaran itu penting. Iya. Jadi kok nanti ada orang berpikir, wah ini ada virus corona, ya jadi saya harus olahraga semaksimal mungkin. Nah itu malah salah. Oh. Itu malah salah seperti itu. Terus bagaimana pendapat Anda terkait dengan olahraga harus memakai masker? Apakah itu berbahaya menurut Anda? Menurut saya berbahaya. Kenapa? Ya tidak menghirup udara dengan segar, nanti berkeringatnya ya apek lah misalnya. Apek. Ya iya. Apakah bisa menyebabkan kejang-kejang menurut Anda? Menurut saya itu sesak nafas saja. Sesak nafas. Iya. Iya. Kecuali orang tersebut memiliki penyakit. Iya. Contohnya itu. seperti asma, jantung. Biasanya itu manula. Gitu. Nah iya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas pendapat Anda. Sekarang mari kita bertanya kepada Mas Hermawan. Ya. Bagaimana menurut Anda, Mas Hermawan? Ya, menurut pendapat saya, kalau pada masa pandemi kali ini dengan dibatasinya olahraga oleh pemerintah, kita seharusnya bisa membuka mindset kita. Ini kan era digital. Kita bisa mendownload aplikasi tentang olahraga atau melihat video dari YouTube, dari artikel. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu luang kita di rumah dengan berolahraga di rumah. Nah, kalau kita berolahraga di rumah, kita tidak perlu memakai masker. Jadi kita bisa lebih leluasa kalau olahraga di rumah. Tapi tadi ya saya setuju dengan pendapat Mas Arya, kita harus olahraga dengan secukupnya. Karena seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya kalau bayangkan saja misalnya kita latihan onjlak-anjlok, kakean onjlak-anjlok, pompong di kulmu. Pasti pompong. Orang sehat penyakitan. Oke. Ya, sekiranya begitu pendapat saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini sangat menarik. Bagaimana pendapat Anda terhadap dampak COVID ini terhadap perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya pertandingan sport dan lain sebagainya? Iya. Silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu adanya virus corona ini, justru olahraga di Indonesia itu sangat meluas. Semakin tinggi ya, meningkat ya, semakin meningkat ya, karena memang adanya dianjurkan harus olahraga itu oleh pemerintah. Nah itu untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas. Semakin antusias. Seperti itu. Ya kalau menurut sport itu malah ditutup ya. Ditutup kalau olahraga pertandingan itu ya malah ditutup. Tidak boleh dilaksanakan karena memicu adanya keramaian. Nah itu akan menyebabkan penyebaran COVID semakin meningkat. Seperti itu ya. Iya, itu pastinya. Kecuali ya kalau di desa-desa masing-masing misal. Ya, tarkam. Misal tarkam itu ya kalau seperti itu ya bisa boleh itu. Wah. Bisa dijelaskan Mas bagaimana tarkam voli dan lain sebagainya? Oh iya, kalau menurut saya ya tarkam voli ya sangat menarik itu. Oh ya. Iya, itu juga menarik karena juga dapat itu mempererat juga hubungan antar kampung. Iya.
mempererat hubungan antar kampung. Ya. Dan itu juga olahraga ya. Itu pastinya olahraga. double. Manfaatnya itu banyak itu. Banyak. Iya. Apakah Anda mendapat bantuan dari pemerintah akan hal tersebut? Bantuan dari pemerintah itu kayaknya itu saya mendapatkan. Ah. Mendapatkan, cuma tidak sampai ke saya. Wah, itu Aduh, dia. iya. Jadi entah siapa ya. Ya, gimana ya? Ini kok kurang layak kayaknya. Kurang layak. Kurang Lapangannya layak. atau gimana, Mas? Ya maksudnya kok misal pemerintah memberi bantuan. Tapi kok nggak sampai ke Rakyatnya ya. Iya, nggak sampai itu. Jadi cuma sampai pada kepala daerah, Iya, tapi tidak disampaikan kepada rakyat. tidak sama sekali. Wah, kenapa bisa gitu, Mas? Kira-kira, Mas? Itu kalau saya itu kurang paham itu, karena mungkin ya memang sangat membutuhkannya uang itu atau gimana, nggak tahu. Padahal kita semua itu butuh uang. Terutama itu rakyat-rakyat kecil ya. Ya. Itu pasti butuh uang. Iya, benar. Pasti butuh uang. Kasihan lah. Kita lihat apa, aduh, ada pandemi gini nggak ada kerjaan, mau makan aja susah. Susah. Iya, Ya. kasihan sekali itu. Padahal uangnya itu dimakan sendiri oleh kepala daerah. Nah, seperti itu. Tikus-tikus rakyat ya. Iya. Mas? Oke. Mewakilnya kemaki. Oh, kemakin Iya, pol. kemaki pol. Antem wae pas, Mas. Iya, sip. Lalu Terima kasih. bagaimana menurut pendapat Mas Hermawan tentang terkait hal ini? Ya, kalau menurut saya dengan adanya himbauan dari pemerintah, masyarakat menjadi semakin aktif ya. Ini Iya. adalah salah satu sisi positif karena masyarakat semakin sadar dengan pentingnya kesehatan. Nah, itu bagus. Bagus, Ya, kalau sport sendiri saya juga sependapat sepertinya. Iya. Dahulu kala banyak pertandingan olahraga itu banyak dilaksanakan di mana-mana, Ya. ramai. Itu tentu saja mendorong ekonomi masyarakat. Ya. Dengan adanya penutupan seperti ini, ya saya kira itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena semakin sedikitnya tempat yang ditutup, kita tidak bisa ke sana karena memicu keramaian. Ya mau bagaimana lagi, kita setidaknya kan bisa olahraga di rumah, kita menjaga kesehatan kita sendiri. Ya, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih buat Mas Hermawan. Oke, sekiranya waktunya sudah hampir habis, saya tutup untuk diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.